Saya sungguh sangat mengapresiasi saudara-saudara sekalian dari berbagai daerah, DPD, DPC, dan organisasi saya, para pendiri, para senior yang telah berani memperjuangkan cita-cita, yaitu sebuah partai Demokrat yang demokratis, terbuka, dan modern. Semua persyaratan untuk diselenggarakannya KLB ini gagal dipenuhi atau tidak dipenuhi, sehingga KLB ini benar-benar tidak sah dan ilegal. Saya dengar ada akal-akalan dari pihak KSP Muldoko dan para pelaku kudeta bahwa sebelum mengangkat KSP Muldoko menjadi Ketua Umum Partai Demokrat ilegal, AD dan ART yang sah diubah. KLB ini adalah konstitusional seperti yang tertuang dalam AD/ART. Memperjuangkan cita-cita, yaitu sebuah partai Demokrat yang demokratis, terbuka, dan modern. Apa yang dilakukan oleh GPKPD, Gerakan Pengambil Alihan Kepemimpinan Partai Demokrat, yang mengklaim telah melakukan Kongres Luar Biasa tanggal 5 Maret 2021 di Deli Serdang, Sumatera Utara, memang benar-benar ilegal dan inkonstitusional. Kami akan catat dan kemudian melakukan telaah dan lebih lanjut terhadap dokumen-dokumen yang diserahkan ini. Putusan Kemenkumham ini bukan akhir dari perjuangan demokrasi kami di DPP Partai Demokrat pimpinan Bapak Muldoko. Ini baru babak awal. Tahapan berikutnya adalah pertarungan di pengadilan. Apakah itu di pengadilan negeri ataupun di pengadilan tata usaha negara, dan bahkan nanti bisa akan sampai ke Mahkamah Agung. Konflik perebutan kursi Ketua Umum Partai Demokrat memasuki episode baru setelah kubu Muldoko mengajukan judicial review terhadap anggaran dasar atau anggaran rumah tangga Partai Demokrat tahun 2020 ke Mahkamah Agung. 4 mantan anggota Partai Demokrat yang merapat ke kubu Muldoko menggandeng advokat ternama, yakni Yusril Ishak Mahendra, sebagai kuasa hukum dalam JR dengan termohon Menteri Hukum dan HAM yakni Yasona Lauli, selaku pihak yang mengesahkan AD atau ART tersebut. Yusril mengakui, langkah menguji formil dan material AD atau ART partai politik merupakan hal baru dalam hukum Indonesia. Ia juga mendalilkan bahwa MA berwenang untuk menguji AD atau ART partai politik karena AD atau ART dibuat oleh sebuah partai atas perintah undang-undang dan delegasi yang diberikan undang-undang partai politik. Yusril juga berpandangan Mahkamah Partai yang merupakan peradilan internal partai tidak berwenang menguji AD atau ART. Begitu pula Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tata Usaha Negara karena kewenangannya hanya untuk mengadili sengketa putusan tata usaha negara. Mantan Menteri Sekretaris Negara itu mengaku telah menyusun argumen yang meyakinkan dan dikuatkan dengan pendapat para ahli bahwa harus ada lembaga yang berwenang menguji AD atau ART untuk memastikan prosedur pembentukannya dan materi muatannya sesuai undang-undang atau tidak. Yusril melanjutkan, partai politik memiliki peran besar dalam kehidupan demokrasi dan penyelenggaraan negara, sehingga partai tidak bisa sesuka hatinya membuat AD atau ART. Oleh karena itu Yusril mengatakan, MA mesti melakukan terobosan hukum untuk memeriksa, mengadili dan memutus apakah AD atau ART Partai Demokrat tahun 2020 bertentangan dengan undang-undang atau tidak. Ia pun membeberkan sejumlah hal yang perlu diuji,
Misalnya, soal kewenangan Majelis Tinggi Partai serta ketentuan soal syarat menggelar Kongres Luar Biasa atau KLB yang harus disetujui oleh Majelis Tinggi Partai. Yusril berpendapat, pengujian AD atau ART Partai Demokrat ke Mahkamah Agung ini sangat penting dalam membangun demokrasi yang sehat di Indonesia. Yusril juga mengaku ia bekerja secara profesional sebagai salah satu unsur penegak hukum di Indonesia, sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Advokat. Menurut Yusril, keterlibatannya dalam menangani JR ini merupakan tanggung jawab kepada negara dalam membangun hukum dan demokrasi. Ketua DPP Partai Demokrat yakni Didik Mukrianto menilai, kubu Muldoko mencari pembenaran atas terselenggaranya KLB pada Maret 2021 lalu dengan mengajukan judicial review terhadap AD atau ART Partai Demokrat. Padahal menurut Didik, KLB yang menetapkan Muldoko sebagai Ketua Umum Partai Demokrat itu diikuti oleh peserta abal-abal. Konflik perebutan kursi Ketua Umum Partai Demokrat terentang jauh yakni sejak Februari 2021 lalu. Pada 1 Februari 2021, Ketua Umum Partai Demokrat yakni Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY mengungkap adanya gerakan yang ingin melakukan kudeta di Partai Demokrat. AHY menyebutkan gerakan tersebut melibatkan seorang pejabat pemerintah yang belakangan diketahui ialah Kepala Staf Presiden yakni Muldoko. Kubu kontra AHY lantas menggelar Kongres Luar Biasa di Sumatera Utara pada 5 Maret 2021 lalu dengan hasil menetapkan Muldoko sebagai Ketua Umum Partai Demokrat. Kedua belah pihak lalu mengajukan keabsahannya ke Kementerian Hukum dan HAM. Kubu AHY menilai KLB di Sumatera Utara tidak sah karena tidak sesuai dengan aturan dalam AD atau ART. AD atau ART menyatakan, Kongres Luar Biasa dapat diadakan dengan sejumlah syarat, yakni atas permintaan Majelis Tinggi Partai atau diajukan oleh sekurang-kurangnya 2 atau 3 dari jumlah Dewan Pimpinan Daerah atau DPD, dan 1 atau 2 dari Dewan Pimpinan Cabang atau DPC Partai Demokrat, serta disetujui oleh Ketua Majelis Tinggi Partai. Pada 31 Maret 2021, Yesona menyatakan pemerintah menolak permohonan pengesahan terkait KLB 5 Maret merujuk pada ketentuan dalam AD atau ART Partai Demokrat tahun 2020. Yesona menyebutkan dari hasil verifikasi, masih terdapat beberapa dokumen yang belum dilengkapi, antara lain dari perwakilan DPD, DPC, serta tidak adanya mandat dari Ketua DPD dan DPC. Hampir 9 bulan berlalu, konflik tersebut nyatanya belum menemui titik akhir dan justru memasuki episode baru dengan adanya JR terhadap AD atau ART Partai Demokrat ke Mahkamah Agung. Adalah konstitusional seperti yang tertuang dalam AD/ART. Memperjuangkan cita-cita, yaitu sebuah partai Demokrat yang demokratis, terbuka, dan modern. Apa yang dilakukan oleh GPKPD, Gerakan Pengambil Alihan Kepemimpinan Partai Demokrat, yang mengklaim telah melakukan Kongres Luar Biasa tanggal 5 Maret 2021 di Deli Serdang, Sumatera Utara, memang benar-benar ilegal dan inkonstitusional. Kami akan catat dan kemudian melakukan telaah dan lebih lanjut terhadap dokumen-dokumen yang diserahkan ini.